Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua sehat-sehat aja, segala kerjaan kalian beres, segala sesuatu yang kalian lagi kerjain semuanya diberikan kelancaran dan segala macamnya yang positif aja. Gue doain semoga semuanya baik-baik aja buat kalian. Gue thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan gue mau thank you juga buat kalian semua yang udah nge-DM, email, atau nge-comment. Dan kalau misalkan lo mau support podcast gue, lo bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Di hari ini gue bakal ngomongin satu topik yang mungkin ini udah sering gue omongin juga, tapi mungkin banyak juga yang suka lupa tentang hal yang bakal gue sharing hari ini. Jadi di hari ini gue bakal ngomongin tentang lu bisa jadi apa aja di zaman sekarang. Lu bisa jadi apa aja, lu bisa ngapain aja, lu bisa jadi siapapun yang lu mau di zaman sekarang gitu. Nah, maksudnya tuh apa? Maksudnya gini. Yang pertama nih, yang gue pengen ngomongin dulu kenapa gue pengen ngomongin tentang podcast hari ini, tentang topik hari ini. Jadi gini, coba lu inget-inget lagi perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu itu ketika lu pengen menjadi seorang yang terkenal di mana ya, di media misalkan. Ketika lu pengen terkenal di dunia ini atau di Indonesia lah yang paling gampang. Ya lu harus bisa pergi ke tempat siaran, mungkin lu harus bisa memiliki sebuah hal yang sangat menarik di mata masyarakat gitu ya. Lu harus bisa memiliki sesuatu yang sangat menarik di mata masyarakat sehingga akhirnya lu itu bisa menjadi seorang misalkan komedian atau mungkin seorang artis atau seorang penyanyi, seorang apapun lah. Lu benar-benar harus melewati lembaga-lembaga tertentu dan lu harus bisa melewati instansi-instansi tertentu gitu. Dan habis itu mungkin apalagi kalau misalkan lu pengen jadi seorang pebisnis misalkan, lu bener-bener harus menjual barang lu itu bener-bener kayak dari satu toko ke toko lain. Lu harus nyari market lu sendiri, lu harus cari tempat orang yang pengen beli barang lu sendiri. Tapi ketika zaman sekarang itu ada yang namanya internet, ada yang namanya toko online segala macem, ya lu lebih dimudahkan kan, ya nggak sih? Lu lebih kayak dikasih kesempatan untuk menjadi seorang pebisnis yang mudah di rumah gitu. Lu nggak harus pergi kemana-mana, lu tinggal di rumah aja diem. Tapi dengan adanya internet itu lu bisa mendapatkan market dengan sendiri dengan lebih mudah gitu. Atau enggak apalagi misalkan lu pengen jadi seorang penulis. Zaman dulu lu harus menjadi seorang penulis itu dengan cara mengirimkan atau ngeprint naskah lu itu ke ke penerbit misalkan. Tapi kalau sekarang itu ketika lu pengen jadi penulis, lu tinggal nge-email, naskahnya tinggal di email aja, tinggal dikirim ke email mereka. Terus ntar mereka ngasih tahu, oh ini naskah lu gue terima, ntar kita bakal cetak segini dan pembagiannya segini. Mudah kan? Ya nggak? Nah, itulah perbedaan antara zaman dulu tuh dan zaman sekarang. Dan habis itu di zaman sekarang itu menurut gue ya, semua orang dikasih kesempatan yang sama. Kenapa? Karena dengan adanya kemudahan dari teknologi yang kita punya sekarang. Sekarang itu kita dikasih teknologi yang sangat mudah. Lu mau ngapain aja tinggal pakai HP, lu tinggal nge-tap itu si layar, atau lu tinggal pakai mouse, keyboard lu dan monitor lu untuk mengakses segala hal di dunia ini. Sekarang tuh sangat mudah banget. Even internasional lu nggak cuma nasional doang, tapi bisa internasional gitu. Dan habis itu zaman sekarang tuh teknologi makin murah. Teknologi itu makin murah dan mudah untuk didapatkan sama semua orang, tidak terkecuali oleh orang-orang yang mungkin berbeda tempat tinggal sama lu. Mungkin ada yang tinggal di pedesaan dan ada yang tinggal di perkotaan. Semua orang bisa mendapatkan internet dengan murah dan mudah zaman sekarang. Dan habis itu zaman sekarang juga mulai banyak pekerjaan yang muncul. Let's say kayak misalkan influencer atau enggak selebgram atau enggak penjual toko online misalkan, atau enggak apalagi ya banyak jasa-jasa di luar sana yang bisa dilakukan secara online. Misalkan kayak jual follower lah, jual jual subscriber, jual segala macam, semua ada di zaman sekarang. Internet membuat segalanya menjadi mungkin di zaman sekarang gitu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang
ininya tentang pemanfaatan mengenai internetnya di zaman sekarang tuh. Meskipun banyak ya internet yang semakin murah dan mudah, tapi ada aja orang-orang yang tidak menggunakan internet dengan baik, tidak memanfaatkannya dengan sangat amat baik, sehingga akhirnya mereka tuh menggunakan internet itu menjadi sebuah tools atau sebuah benda yang mungkin menurut mereka cuman dipakai untuk mencari kesenangan doang gitu, mencari sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting atau malah justru bakal merugikan orang lain. Contohnya misalkan bikin konten kayak prank yang benar-benar merugikan orang, atau mungkin lu bikin berita-berita hoax atau berita-berita palsu yang bikin orang takut dan segala macam ya. Dan itulah ketika lu itu menemukan internet tapi tidak menggunakan internet itu sebagai sesuatu alat yang sangat baik gitu, sebagai sesuatu alat yang bisa membuat lu bisa membuat lu lebih baik dari sebelumnya gitu, dan bisa membantu orang lain juga gitu. Nah, gini, gue pengen ngasih tau juga kalau misalkan sebelum gue ngomong ke intinya ya, banyak juga dengan adanya internet ini orang itu lebih ke distract sama si kesenangannya aja, sesuatu yang asik doang gitu, yang sesuatu yang bisa bikin lu happy doang, bisa bikin lu senang. Padahal sebenarnya masih banyak hal di internet yang bisa membuat lu lebih baik dari sebelumnya gitu. Nggak cuman lewat happinessnya doang, nggak cuman lewat entertainmentnya doang, tapi banyak yang bisa lo lakukan. Tapi sayangnya masih banyak orang yang tidak memanfaatkannya dengan baik gitu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke inti dari podcast yang gue bakal ngomongin hari ini. Gini, internet itu membuat segala sesuatunya menjadi murah dan mudah. Apapun itu. Contoh, misalkan lo pengen membeli barang dari internet, atau membeli barang dari, let's say, supermarket deh, paling gampang dari supermarket aja. Sekarang itu udah mulai ada kayak misalkan, gue nggak tahu sih apa namanya, dari Gojek tuh ada kalau nggak salah ya. Kalau kayak misalkan lu mau mesen ini, ntar dibeliin gitu sama si Gojeknya, ntar dia beliin, terus tinggal tunggu di rumah aja, lu nggak usah keluar ongkos, nggak usah keluar tenaga gitu. Atau enggak lu pengen beli obat ketika lu lagi sakit, lu nggak bisa keluar, ya lu tinggal GoMeds kalau nggak salah namanya ya, lu ntar bisa dibeliin obat sama si Gojeknya, terus tinggal anterin ke lu. Ya segala macamnya udah gampang lah sekarang gitu, udah mulai mudah gitu. Tapi di sisi murahnya contoh misalkan lu mau beli barang yang cuma dijual di Jakarta, tapi lu tinggal di Bandung misalkan. Ya daripada lu pergi ke Jakarta dulu buat beli, mending lu pesan online, dan itu gak paling gampang kan. Lu bener-bener tinggal dikirim doang. Itu jadinya murah, iya gak sih? Atau mungkin lu ketika pengen membuat sebuah konten, misalkan konten ketika lo itu menjadi seseorang yang sangat lucu, misalkan lu kayak bikin stand up gitu lah, ketimbang lu bikin stand up lu datang dulu ke tempatnya, lu daftar gitu ya. Bisa aja lu bikin stand up di rumah, dan dari situ lu upload ke internet, ke YouTube, dan nanti bisa banyak orang yang nonton, iya nggak sih? Kayak gitu, contohnya seperti itu. Nah, abis itu semua yang lu pengen itu ada di internet. Semua yang lu pengen, semua yang lu lihat, semua yang lu bener-bener pernah impikan, semua itu pasti ada di internet. Semua itu bener-bener ada di internet, yang mungkin menurut gue suatu saat bisa lu beli gitu. Lu bener-bener bisa ngelihat dulu nih lu bisa research dulu apa yang lu pengen. Misalkan lu pengen milikin sepeda merek X misalkan, ya lu bisa melihat di internet, terus lu bisa nge-research dulu, oh sepeda ini tuh misalkan si stangnya seperti apa, bannya seperti apa misalkan, dan segala macam lah, banyak lah yang bisa lu lihat dari internet gitu. Nah, ini gue punya satu pengalaman yang menurut gue tuh belajar semua hal di internet gitu. Gue memiliki pengalaman di mana segala sesuatu yang gue obrolin sama teman-teman gue itu semua gue tahu dari internet. Gini, sekarang itu jadi gue lagi ada semacam gue sekarang itu mulai ada nyambi kerja sampingan, yang dimana gue ini mulai untuk ngajarin teman-teman gue cara, intinya mah lebih ke financial ya, lebih kayak ngajarin orang buat nyimpen uang, manage uang dan segala macam. Dan gue tuh mulai ngajarin tentang bagaimana cara lo investasi di investasi di zaman sekarang. Dan semua itu hal yang gue tahu, yang gue ajarin ke orang-orang itu adalah
sesuatu yang gue dapat dari internet gitu, sesuatu yang benar-benar gue pure dapat gratis dari internet. Jadi gue tuh bener-bener kayak ngajarin, coba nih kalau misalkan lu mau nyimpan uang lu coba masukin ke startup ini, lu invest di sana, lu dapat uang per bulan segini. Itu tuh gue bener-bener belajar dari internet, dan itu gue ngasih ke teman-teman gue itu, ajarin ke teman-teman gue tuh bener-bener secara gratis, free. Gue nggak minta gue nggak minta imbalan sama sekali. Nah abis itu gue juga kalau misalkan ngobrol sama orang, gue ngobrol sama teman-teman gue, ngobrol sama orang asing atau stranger gitu ya, yang gue belum kenal, gue tuh selalu bisa semacam ngikutin apa yang mereka ngomongin. Lu mau ngomongin apa aja sama gue bisa. Kenapa? Karena gue research di internet apapun itu. Let's say kayak misalkan lu mau ngomongin tentang bela diri misalkan, gue masih ngerti, gue masih bisa ikutin apa yang lu ngomongin. Atau nggak lu ngomongin tentang science, lu ngomongin tentang astronomi, atau lu ngomongin tentang apa kayak yang berbau-bau budaya atau berbau ilmu pengetahuan dan segala macam, ya gue bisa bilang general knowledge gue bisa dibilang udah diasah lebih banyak gitu. Karena apa? Karena gue sering banget berada di internet tiap harinya. Nah, gimana sih kok caranya gue bisa maksudnya kayak gimana caranya gue bisa mendapatkan banyak banget general knowledge yang gue dapatkan dari internet. Jadi gini, gue tuh selalu bukannya gimana, tapi gue lebih 80% itu lebih nyeting si YouTube gue, YouTube, Twitter, dan Instagram gue untuk dapetin konten-konten yang di luar negeri gitu, kayak misalkan di Amerika, di Singapura lah, atau di negara-negara barat gitu. Sisanya ya gue 20% mungkin masuk ke trending di Indo gitu. Kenapa? Karena gini, kebanyakan di Indo itu kalau misalkan dari pengalaman gue, semua yang ada di sosial media yang gue lihat asalnya dari Indonesia itu kebanyakan tuh cuman ngomongin infotainment gitu, ngomongin tentang drama sini sama si itu, sama sini sama si itu gitu. Cuman ya memang di luar negeri juga ada, tapi porsinya tuh kecil loh, persentasenya kecil. Lebih banyak orang-orang yang ngomongin tentang science, ngomongin tentang politics atau financial atau segala macam. Jadi bener-bener tiap kali gue ngebuka YouTube itu semua yang gue konsum itu benar-benar beda semua. Kadang di hari ini tuh gue nonton di YouTube tentang politik Amerika atau di Eropa atau di mana gitu. Besoknya gue nonton lagi tentang cara mengatur finansial ala orang-orang luar gitu. Atau enggak besoknya lagi gue nonton di YouTube tuh tentang budaya-budaya negara luar, kayak misalkan budaya negara Jepang, Australia, New Zealand segala macam. Itu gue benar-benar pelajarin gitu. Dan good thing atau hal yang bagus dari hal itu tuh adalah dengan kondisi di mana lu itu ngobrol sama orang lain gitu. Ketika lu ngobrol sama orang lu bakal ngerasa nyambung terus gitu. Karena ketika lu ngobrol sama orang lain dan lu sudah nge-research segala hal yang ada di internet, mau orang itu ngomong A, B, C, D, E, F, G, at least lu gak bodoh-bodoh amat lah. At least lu gak bego-bego amat gitu. Dan itu yang membuat gua itu lebih mudah untuk mendapatkan teman baru ya khususnya. Kenapa ya? Karena ya gue bisa mengikutin apa yang mereka omongin gitu. Gue nggak bodoh-bodoh banget di urusan tersebut gitu. Kalau misalkan gue bener-bener nggak tahu apa-apa gitu ya, gue bener-bener bego gitu ya, gue nggak nge-research segala macam, mungkin dalam waktu 2 jam 3 jam ke depan teman atau orang tersebut udah males ngobrol sama gue gitu. Dan inilah yang gue tuh ngelihat dari teman-teman gue. Kebanyakan teman-teman gue itu orang sekitar gue ya, maksudnya nggak cuma temen gue doang, tapi orang sekitar gue. Mereka tuh nggak bisa memanfaatkan Google dengan cara yang lebih baik lagi. Contoh apa? Misalkan lu nanya sesuatu ke temen lu mengenai A, gimana kalau misalkan lu Google dulu itu si A itu sendiri gitu, lu googling aja dulu sendiri gitu sebelum akhirnya lu nanya ke orang itu sampai benar-benar lu nggak ngerti. Masalahnya kebanyakan banyak orang yang dia tuh langsung nanya, bener-bener langsung nanya, dan bikin si orang yang ditanya itu kesel gitu. Karena kenapa sih lu nanya terus, kayak gak ada Google banget sih di luar sana gitu. Ya mungkin gak semua orang seperti itu ya, tapi gue adalah salah satu orang yang seperti itu, yang dimana kenapa sih lu gak Google dulu terus baru nanya gitu. Ngerti gak maksud gue gitu? Nah, jadi gue bisa gue bisa semacam simpulkan kalau misalkan masih banyak di luar sana orang-orang yang dia tuh belum bisa beradaptasi dengan dunia sekarang gitu, masih belum bisa beradaptasi dengan dunia digital, dimana
mereka tuh masih belum bisa memanfaatkan dunia digital dengan sebaik mungkin. Mereka tuh masih melakukan hal-hal dengan yang cara-cara yang old ways gitu, cara-cara yang seperti kayak malu bertanya sesat di jalan. Padahal kan kalau misalkan lu mau berubah kan bisa aja bukan malu ya, tapi malas searching sesat di jalan gitu kan, ya nggak sih? Karena zaman sekarang lu mau tidak tersesat aja, lu ada internet gitu, lu mau ngapain juga ada internet, segala macam semua connect ke internet gitu. Dan nggak cuman kita ngomongin Google aja ya, let's say ngomongin Instagram, sosial media di luar sana. Sosial media itu masih bisa dipakai untuk jualan online kayak, atau belajar dari page-page yang ngajari tentang konten-konten yang tentang ilmu pengetahuan dan segala macam. But instead, tapi kebanyakan orang lebih memilih untuk nge-follow akun-akun yang ngomongin tentang drama atau infotainment atau hal-hal yang cuman lucu-lucuan doang. Ya memang gue nggak nyalahin sih, tapi mostly mereka cuma nge-follow itu doang gitu, nggak diseimbangin dengan ilmu pengetahuan dan general knowledge yang sebenarnya itu bisa ngebantu lu gitu di hidup lu gitu. Ya jangan jauh-jauh deh, kayak misalkan ngomongin nabung atau enggak menyimpan uang, manage uang gitu kan, itu kan hal yang penting loh. Semua orang harus bisa belajar loh, ya nggak sih? Tapi masih banyak yang masih nggak berani atau masih males atau masih segala macam kayak masih belum bisa memanfaatkan internet dengan baik gitu, memanfaatkan digital era dengan baik gitu. Nah, sekarang gue masuk ke penutup aja karena udah lumayan lama juga, 16 menit. Yang pertama, gue ngerasa beruntung hidup di dunia digital. Kenapa? Karena segala macam lo mau ngapain aja gampang, murah, mudah, dan ada. Dengan adanya internet itu segala macam lo bisa dipermudah hidup lo gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, akhirnya gue bisa jadi apapun yang gue mau. Dengan adanya internet, segala macam hal yang gue inginkan itu benar-benar dimudahkan dan dipermurah gitu. Segala macam yang gue penginkan, let's say gue pengen jadi seorang content creator, gue pengen nge-share ke orang, gue pengen jadi pembicara. Dengan adanya podcast dan YouTube, gue bisa jadi seorang hal seperti itu, ya nggak sih? Banyak orang yang dengerin gue, banyak orang yang sharing sama gue juga, gue bisa sharing juga sama orang lain gitu kan. Dan itulah momen ketika gue pengen menjadi seseorang yang gue pengenin, dan akhirnya terjadi karena internet gitu. Kan dengan internet ini karena kan murah gitu kan dan mudah, gue jadi bisa nge-share ke kalian, nge-share banyak knowledge ke kalian gitu. Dan habis itu yang ketiga, dunia itu berubah. Kalau nggak adaptasi, lu bakal tenggelam. Kayak misalkan lu nggak bisa adaptasi dengan ojek online. Misalkan lu adalah ojek pangkalan yang nggak bisa adaptasi dengan ojek online, ya lu bakal kalah. Lu bakal kehilangan consumer, lu bakal kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang dan segala macam gitu. Dan yang terakhir, explore. Lu jangan pernah berhenti untuk mencoba hal yang baru, melihat hal yang baru di luar sana. Jangan cuman stuck atau diem di satu tempat di era-era zaman dulu, karena zaman sekarang tuh benar-benar semuanya udah berubah. Lu harus bisa adaptasi. Kalau misalkan lu nggak adaptasi, lu bakal terlambat, lu bakal kalah sama orang lain. Mungkin lu berpikir kayak, oh ya udah, gue ini kan hidup tidak tentang bukan tentang balapan atau segala macam. Bukan itu maksud gue. Tapi maksud gue adalah, kalau misalkan lu nggak bisa adaptasi, ya lu nggak bakal bisa kerja juga di lingkungan pekerjaan yang adaptasi gitu. Karena di lingkungan pekerjaan yang sekarang atau di lingkungan pertemanan yang sekarang, semuanya tuh udah pakai teknologi yang bener-bener maju gitu, yang bener-bener mereka tuh pikirannya mau maju terus gitu, bukan untuk stuck di masa lalu gitu. Jadi stop being an idealist, berhenti jadi idealis seperti yang old school zaman dulu gitu ya. Dan sekarang lo harus bisa adaptasi dengan masa depan gitu. Mau nggak mau itu sudah menjadi hal yang lo harus bisa kerjakan gitu menurut gue. Ini opini gue doang. Jadi gitu aja untuk podcast hari ini. Thank you buat kalian semua udah dengerin podcast gue hari ini. Dan sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.